Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Kitabul mahabbah wasyauqi wal unsi war ridha. Kitab menerangkan tentang mahabbah, artinya cinta, rindu, mesra, dan ridho. Para jamaah rahimakumullah, dalam bahasa Indonesia itu cinta, ya. Dalam cinta itu suka. Nah, dalam bahasa Arabnya, Pak, yang sering diterjemahkan cinta itu ada 3 kata setidaknya. 1 mahabbah, kedua mawaddah, yang ketiga robbah. Ini 3 ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia suka atau cinta, maka orang akan salah memahami, salah persepsi, bisa salah persepsi kalau kita melihat terjemahnya, tidak melihat asli bahasa Arabnya. Walaupun 3 ini diartikan cinta dalam atau suka dalam bahasa Indonesia, tapi mempunyai pengertian yang berbeda sebenarnya, Pak. Robbah misalnya, ya. Robbah itu artinya suka, bisa juga diartikan benci. Robbah itu arti suka dulu, suka atau cinta. Itu berhubungan dengan perbuatan. Suka ngaji, suka ibadah, suka sedekah, suka sholat. Ini suka kepada perbuatan. Itu robbah. Nah, kalau mawaddah itu suka atau cinta kepada lain jenis, ya, kepada seseorang, kepada seseorang yang disertai syahwat. Nah, itu mawaddah. Kayak laki-laki demen sama perempuan, kita suka atau cinta sama istri, itu ada syahwatnya. Makanya dalam bab pernikahan Allah menyebutkan begini, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Bukan mahabbah, bukan robbah, Pak. Mawaddah pakainya, karena ada syahwat. Kalau nggak ada syahwat, ya nggak bisa punya anak, nggak bakal digauli. Nah, kalau mahabbah, Pak, cinta yang tidak ada syahwatnya. Kita cinta kepada Nabi, ya, kita cinta kepada ulama, ke kiai, ya, kepada saudara, kepada ibu, kepada pak, bapak. Ini mahabbah namanya. Nggak ada syahwat. Bukan berarti kalau saya demen sama rohili kemudian homo, bukan, Pak. Demen atau cintanya itu bahasa Arabnya mahabbah. Jelas ya? Nih. Kemudian jamaah mahabbah ini adalah maqamuddin, ya, merupakan kedudukan tertinggi dalam ajaran Islam. Itu mahabbah.
Jadi Islam itu mengajarkan cinta. Nah, untuk orang memiliki rasa cinta, maka muqaddimahnya khauf, roja, taubat, tawakal. Ini muqaddimahnya. Makanya diterangkan dulu tuh, ya taubat, khauf, roja, tawakal, syukur, yang sabar. Ini diterangin dulu. Kenapa? Karena ini muqaddimah dari mahabbah. Lahirnya mahabbah itu karena ini. Udah nggak ada lagi, kalau sudah mahabbah nggak ada lagi Pak di atasnya. Ajaran tertinggi itu mahabbah. Adapun mahabbah ini nanti Pak akan membuahkan. Tuh, kalau tumbuh mahabbah akan berbuah rindu. Orang bisanya rindu kenapa? Cinta. Kalau nggak cinta, nggak mungkin orang rindu, Pak. Ya. Nah, Rohili pergi haji, ya, mesti dia kangen nama anaknya, sama bininya. Kenapa? Karena cinta. Anak-anaknya, istrinya merindukannya. Kira-kira dia merindukan Sidik nggak? Belum tentu, dia belum tentu. Ya, kagak demen dirinduin gimana? Jadi rindu itu adalah buah dari mahabbah, dari cinta. Kemudian itu anak dipeluk, diciumi, ya, diperlakukan dengan lembut dan sebagainya. Jadi mesra kepada istri, mesra kepada anak. Kenapa? Karena cinta. Ya, maka kalau ada cerita Nabi itu nyuapin kepada orang apa namanya Yahudi, ya, dengan lembut karena ada mahabbah. Padahal Nabi di apa namanya, dimusuhin sama dia. Ada dongeng kan begitu Pak, ada cerita. Tapi saya nggak percaya cerita itu Pak. Nah, enggak. Itu apa namanya? Masalahnya apa? Masalahnya karena orang itu waktu di Mekah disuapin. Di Mekah tuh nggak ada orang Yahudi Pak, ya, nggak ada. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, pesan Abu Bakar katanya gitu, ya, pesan Abu Bakar nanti kalau saya udah nggak ada, tolong tuh yang di pasar ini orang Yahudi suapin, karena dia mencaci Nabi Muhammad terus menerus. Akhirnya Abu Bakar kesel, nyuapinnya gak kasar. Ya, kamu siapa? Aku yang biasa nyuapin kamu, katanya. Bukan, kalau yang nyuapin saya lembut orangnya. Diterangkan tuh, itulah Nabi Muhammad yang kamu hina-hina. Dia ingin ketemu. Sekarang ada Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah kan Nabi Muhammad sama Abu Bakar, Pak. Ya, kalau ini ceritanya di Mekah. Kalau di Madinah, udah nanti bab itu ya kita akan. Baik jamaah rahimallah. Jadi dari mahabbah lahir uns, mesra. Kemudian apalagi ridho. Jadi ridho itu bukan makom tak, ya. Ridho uns mesra dan rindu bukan makom dan agama, tapi dia adalah buah dari makom. Jamaah rahimallah. Sekarang kita sedikit bicara mawaddah. Kalau saya umpamanya Pak demen sama bininya Rohili, umpamanya nih ya, salah enggak Pak? Udah jawab aja nggak apa-apa. Karena orang namanya kan kalau lagi cerita nih, seandainya saya demen sama istrinya Rohili, ya salah nggak? Ada yang bilang salah, ada yang bilang enggak. Ya, kalau umpamanya salah gitu, kenapa salah? Iya. Apa nanti saya itu bisa merusak rumah tangga dia?
Kalau saya demen sama bininya dia, nggak pernah cerita sama siapapun, sama bininya nggak pernah, simpen aja sendiri, rusak nggak rumah tangganya? Berarti bukan cintanya Pak yang merusak, bukan actionnya, ya, actionnya itu yang salah. Kalau demennya nggak salah Pak. Nah ini di sini kita harus ngerti kata arti cinta, Pak, ya. Nah, baik, saya akan terangkan. Allah enggak mungkin menghukum orang, ya, awas. Allah enggak mungkin menghukum orang karena melakukan sesuatu yang dia tidak bisa menghindarinya. Jelas? Jadi Allah tidak akan menghukum orang karena melakukan sesuatu yang dia tidak bisa menghindarinya. Harus melakukannya. Nggak bisa kalau nggak melakukan. Satu. Kedua, Allah tidak akan menghukum orang karena tidak melakukan. Awas, tidak melakukan sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Ya, paham ya? Ketika kita Pak mau melakukan segala sesuatu, terjadi ini adalah proses di dalam hati kita, 5 tahapan prosesnya. Pertama namanya khotiroh. Umpama nih, ya, ente lagi lari pagi, ya, lari-lari pagi, lagi jalan, tiba-tiba ada suara perempuan memanggil. Udah saya contohin Rohili aja yang paling dekat sih, Bang Rohili, itu suara panggil. Suara itu namanya khotiroh Pak, masuk ke dalam hati, ya, Rohili lewat telinga. Saya ngelihat perempuan di sana, cakep banget itu, langsung tergambarkan di sini Pak. Nah itu namanya rupa itu khotiroh yang masuk lewat mata kita. Kita pegang, wah ini kayaknya nih cakep nih. Nah khotiroh masuk ke dalam hati lewat perapaan, lewat panca indera. Ini khotiroh masuk. Begitu udah masuk, maka khotiroh ini menggerakkan robbah, menggerakkan rasa suka atau tidak suka, tergantung yang manggil tadi siapa. Manggilnya Bang Raili, tunggu ya, kita lari bareng, namanya gitu ya, jalan bareng. Suara itu masuk melahirkan rasa suka atau tidak suka, tergantung orang ini disukai nggak sama dia. Kalau Rohilinya seneng sama perempuan itu, maka robbah di sini rasa itu adalah rasa seneng karena diajak bareng jalan sama perempuan itu, ya. Kalau umpamanya itu perempuan paling dia paling sebel, maka panggilan itu menumbuhkan rasa benci, tidak suka. Jelas ya? Jadi pertama adalah khotiroh, yang keduanya robbah. Perasaan ini, rasa suka tadi Pak, melahirkan irodah. Irodah itu apa? Keinginan. Keinginan apa? Keinginan berhenti atau keinginan lari lebih kenceng lagi. Kalau yang manggil tadi adalah perempuan yang dia sukai, mesti keinginannya berhenti, gitu ya. Ini irodah namanya. Tapi kalau yang tidak disukai, wah dia pingin lari kenceng, gitu ya. Ini irodah. 3 perbuatan ini Pak, proses di dalam hati, ya. Kita ini bukan di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa menolak datangnya 3 hal ini. Ya, tidak bisa menolak datang ini.
Ada orang ngomong supaya nggak kedengeran, saya tolak, bisa nggak? Nggak bisa, wong kitanya kupingnya waras. Rasa biar jangan ada benci atau suka, ya nggak bisa Pak. Itu sudah jelas namanya khotiroh akan melahirkan rasa suka atau tidak suka. Kita nggak bisa menolaknya. Makanya kalau saya suka sama istrinya Roili, apa saya dosa? Ya tidak Pak, tidak dosa. Yang suka sama orang yang udah punya laki, dan namanya suka nggak bisa ditolak. Yang penting saya jangan ungkapkan kepada siapapun juga, di hati saja jamarullah ya. Maka perasaan itu tidak dosa Pak. Jelas ya? Keinginan ingin ini ingin itu nggak dosa Pak. Makanya kalau saya pingin nempiling sidik, dosa nggak? Hah? Saya pingin tempelin dia, dosa nggak saya? Gitu dong? Enggak Pak, bang ingin loh. Habis dia nyebelin banget tanya, saya tempelin aja nih. Enggak dosa Pak. Kenapa? Saya nggak bisa nolak rasa tidak suka Pak. Jelas? Makanya kata Nabi, barang siapa tersirat di hatinya ingin melakukan satu dosa, selama belum dilakukan dia tidak dicatat sebagai dosa. Jelas? Tapi nih herannya di sini Pak, kalau ada keinginan berbuat baik walaupun nggak dilakukan, ada keinginan aja, ditulis oleh Allah kebaikan. Ini orang di rumah, saya pingin padahal mengaji ke Masjid Al-Barakah, dapat pahala tuh Pak. Padahal mulai dari ngomong begitu sampai mati nggak pernah datang, tetap Pak dapat pahala. Itu kasih sayang Allah. Jelas ini ya. Nah, keinginan ini Pak, keinginan itu mendorong, melahirkan azam atau disebut juga dengan niat, keputusan final, saya berhenti atau lari yang kencang ya, kemudian berhenti, nah itu namanya niat, atau lari itu namanya niat, makanya aniat qasdul fi'li muqtaranan gitu ya. Nah, jamaah rahimallah, saya keinginan saya cuma ingin membunuh Sidik, nggak berdosa saya. Kemudian saya bawa, karena apa? Keinginan itu nggak bisa saya tolak. Lalu saya bawa golok jalan ke rumah dia. Belum saya membunuh, jalan doang nih Pak. Saya bawa golok, emang mau ke rumah dia. Perjalanan saya maksiat enggak? Dosa enggak? Kan belum dibunuh. Nah, di sini perjalanan saya itu kalau saya hentikan bisa enggak? Bisa, karena kita bisa menghentikannya. Kalau enggak dihentikan, itu kita sudah dosa. Ini yang kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Kata sahabat Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka saya mengerti, tapi kenapa yang dibunuh kok neraka juga? Kan dia belum melakukan kejahatannya. Karena kata Rasulullah, dia itu memang sudah niat membunuh, cuma keduluan oleh si pembunuh gitu. Kalau nggak keduluan, dia yang jadi pembunuhnya. Tuh, karena itu kalau orang niat melakukan kejahatan, selama kejahatan itu belum lakukannya, belum ditulis sebagai dosa. Nggak ngerti dia, nggak ngerti nih bedanya niat dengan iroda, gitu Pak ya. Nah, al-qatil wal maqtul fil jannah, yang membunuh dengan yang dibunuh juga surga dua-duanya. Nah, ini pengertian ini harus dipahami Pak. Niat itu menggerakkan tindakan atau perbuatan. Jadi 5 tuh Pak. Khotirah,
Rabbah, iradah, niat, fi'il. Ini 5 tahapan ini Pak terjadi di hati, ya, yang waktunya pakai hitungan detik, bukan menit, detik Pak. Tek, kita tuh udah 5 itu udah apa namanya? Itu tahapannya. Hebatnya tuh hati manusia kayak begitu. Nah, balik nih kepada bab mahabbah nih ya, jamaah. Jadi mahabbah itu makom tertinggi dalam Islam. Maka Islam nggak kenal sebenarnya radikalisme dalam Islam. Yang nggak ada. Wong ajaran tertingginya adalah mahabbah. Jangankan orang Islam itu kepada manusia, Pak. Hewan, rerumputan, sampai Nabi melarang menebang pohonan kalau tidak dibutuhkan. Itu ya. Pada hewan, sampai hewan yang rusak itu oleh Nabi boleh memang dibunuh, tapi tidak boleh disiksa. Itu nggak boleh disiksa. Nah, jamaah Allah, sekarang tinggal kita lihat dalil syarat tentang kecintaan hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Sangat cinta kepada Allah itu orang mukmin. Tadi orang kalau cinta mesti rindu. Ya. Sekarang rindu itu ada obatnya enggak, Pak? Obatnya apa? Nah, berarti selama belum ketemu, rindu itu nggak akan pernah hilang buat orang yang cinta. Ya, sekarang orang cinta kepada Allah, pasti dia rindu kepada Allah. Sekarang kita raba, apakah kita benar cinta kepada Allah? Rindu nggak kita sama Allah? Rindu. Obatnya rindu. Di dunia kita bisa ketemu nggak dengan Allah? Kapan kita bisa ketemu Allah? Kalau udah mati, ya. Artinya kalau kita pingin mengobati kerinduan kita, kita harus pernah ada yang minta mati? Bohong berarti cintanya kalau gitu. Oh, ya. Jadi cinta kita itu baru di bibir, belum sampai ke sini. Itu loh kalau kita memahami arti mahabbah, arti cinta. Makanya kalau orang kalau sampai Abil Qasim Junaid al-Baghdadi mengatakan begini, saya heran ada orang bisa tidur di rumah Allah. Coba Pak gitu. Menurut kita justru tidur di masjid enak Pak. Ya, di rumah mungkin panas, di masjid. Kata beliau, saya heran kok ada orang bisa tidur di rumah kekasihnya. Sampai kalau lagi apel dulu, ada ngantuknya juga sama pacar. Kenapa? Karena bersama dengan kekasih. Begitulah kalau kita bersama dengan Allah. Ya, kalau orang benar-benar mahabbahnya kepada Allah, nggak mungkin lagi sholat. Apa namanya? Nguap anggap enggak. Iya, kita lagi sholat. Ya, ya, Allah loh. Kalau kita bicara benar-benar cinta, jadi kita marah ya. Saya sendiri ya sama aja Pak. Tuh. Waqala Abu Razin al-Aqili, ya Rasulullah, mal iman. Sahabat bertanya, Rasulullah, iman itu apa? Rasul paham yang dimaksud iman di sini tentu bukan ya iman ya mana iman, tapi ini orang ini nanya iman yang sempurna, karena yang bertanya itu udah ahli ibadah Pak. Maka kata Rasulullah, al-iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Yang namanya iman itu
adalah bahwa Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai daripada yang lainnya. Yang lain itu ya selain Allah dan Rasul, apakah itu istri, anak, ya, orang tua, harta, jabatan, apapun semua di bawah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah, kalau kita cinta kepada yang lain, dasarnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Awas Pak, jangan sampai kita menyintai yang lain melebihi kecintaan kepada Allah. Sahabat Umar ditanya oleh Rasulullah, Umar, setelah beliau masuk Islam, ya, apa kamu cinta kepada saya? Tentu Rasulullah, saya cinta kepadamu. Siapa yang lebih engkau cintai, Umar? Aku apa dirimu? Jadi kamu lebih mencintai aku apa lebih mencintai dirimu sendiri? Kata sahabat Umar, Rasulullah, selain diri saya, engkau lebih saya cintai dari siapapun, dari apapun. Artinya dari jawaban sahabat Umar ini menunjukkan sahabat Umar lebih mencintai dirinya apa mencintai Rasulullah? Saya ini simak pertanyaan saya benar baik-baik ya. Kata sahabat Umar, selain diri saya, engkau Rasulullah lebih saya cintai dari siapapun selain diri saya. Berarti Umar lebih mencintai dirinya apa Rasulullah? Dirinya. Menurut sahabat Umar, dirinya baru Rasulullah. Karena dalam pemahaman sahabat Umar, mana ada orang menyintai orang lain melebihi ke dirinya sendiri? Enggak ada lah. Enggak ada. Ya, punya duit lagi lapar banget Pak. Si anu lapar juga. Ini duit kalau buat beli makanan cukup buat sendiri. Ayo kasihin apa mau buat sendiri? Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka akan bertanya kepada Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Qulil afwa, kata jawab olehmu, yang kamu infakkan adalah yang lebih dari yang kamu butuhkan. Itu artinya manusia dimanapun mesti mengutamakan dirinya daripada orang lain, termasuk orang lain itu adalah Rasulullah. Menurut sahabat Umar begitu Pak. Makanya Rasulullah nggak salahkan Pak, nggak salahkan. Ya, akhirnya kata Rasulullah, ya Umar, la yu'minu ahadukum. Ya Pak, ini kan sebenarnya obrolan Rasulullah dengan sahabat Umar lagi berdua. Ya, kata Rasulullah, Umar, belum sempurna iman seseorang. Lu yang nanyanya sahabat Umar kok. Kenapa Rasul menyebutnya seseorang? Mungkin kalau saya ya belum sempurna imanmu Umar, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu, bapakmu, emakmu dan seterusnya. Tapi Rasul nggak begitu Pak. Rasul mengatakan belum sempurna iman seseorang. Kalau seseorang, Nabi jaga perasaan Umar sehingga Umar nggak merasa direndahkan. Dengan menyebut seseorang, sahabat Umar masuk nggak? Masuk di dalamnya, gitu kan? Jadi bahasa Rasulullah itu ya Allah. Maka kalau orang ngikuti Rasulullah, entah kiai kayak, entah habib kayak, entah siapa, ya ayolah kita tiru sebisa kita bagaimana cara Rasul menjaga perasaan orang lain. Subhanallah. Ya, belum sempurna iman seseorang sehingga aku lebih ia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, ya, bahkan dari dirinya sendiri. Sahabat Umar pulang. Apa iya? Kata sahabat Umar, apa iya ada orang menyintai orang lain
melebihi kecintaan pada dirinya sendiri gitu. Berarti aku ini salah. Tapi di mana letak salahku? Kata sahabat Umar. Rasulullah benar, nggak mungkin lah Rasulullah salah. Tapi di mana letak benernya Rasul nih? Ini orang kalau sudah cara berpikirnya begini Pak dalam memahami agama, jadi Umar. Ya, jadi Umar. Pulang sahabat Umar, merenung dia. Dalam renungannya itu, selama ini aku berada di tepi jurang neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian dulu berada di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha. Allah selamatkan kamu darinya. Ya, aku berada di tepi jurang, tinggal nyemplung doang. Orang-orang yang aku cintai, aku lindungi, aku bela, istriku, anakku, semua yang aku lindungi, yang aku jaga, yang aku nafkahi, satu pun tidak ada yang menyelamatkan aku dari tepi jurang itu. Sebaliknya mereka mendukung, berdiri bareng-bareng di tepi jurang semuanya. Nggak ada yang nyelamatin saya. Berarti mereka itu nggak ada yang cinta sama saya. Justru orang yang paling aku benci, kata sahabat Umar, dan aku pernah mau membunuhnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dialah yang nggak mau aku nyemplung ke neraka, dibawa aku dari tepi jurang neraka ke taman yang sangat indah, yaitu taman Islam. Jadi yang cinta sama Umar apa Rasul? Rasul nggak mau Rasulullah sahabat Umar nyemplung ke ke neraka. Anaknya, istrinya, semuanya nggak peduli, malah ikut-ikutan. Tapi Rasul tidak mau. Makanya diselamatkan oleh Rasulullah, dibawa ke taman yang sangat indah. Kata sahabat Umar, terbuka tuh, ya, terbuka akal imannya sahabat Umar. Benar kalau gitu. Cuma Rasul yang sayang kepada anakku, istriku, bahkan diriku sendiri nggak sayang. Cuma Rasul yang sayang kepada aku. Kalau gitu benar, aku harus menyintai Rasul melebihi kecintaanku pada diri sendiri. Jadi Rasulullah itu lebih cinta kepada kita daripada kita sendiri, Pak. Makanya kita harus menyintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri sendiri. Bisa dipahami? Itu, Pak. Makanya nanti dalam surat At-Taubah ayat 24 kalau dibaca, oh iya ya udah paham dah, ya. Jelaskan menjadi At-Taubah ayat 24 nanti dilihat. Itu begitu ya jamaah gitu, Pak. Luar biasa, luar biasa. Nah, itu mahabbah. Jadi kalau ada orang sahabat rela, Pak, mengorbankan dirinya untuk Rasul, kenapa? Karena dia ngerti cinta, Pak. Paham betul. Ketika Rasulullah mau wafat, sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian katanya barangkali pernah disakiti, tolong silahkan sekarang bangun. Ya, tolong bangun, kayak gitu. Balas, aku nggak mau kalau menghadap kepada Allah punya kesalahan kepada umatku. Kira-kira Pak, ada nggak sahabat kalau merasa pernah dipukul, diapak oleh Rasulullah lalu mau membalas? Kira-kira ada nggak? Nggak bakalan ada, Pak. Walaupun pernah umpamanya, nggak bakalan. Ridho aja mereka sama Rasulullah. 3 kali Rasulullah ngomong begitu, 2 kali nggak ada jawab, 3 kali, wah lupa pasang. Saya Rasulullah tanya, ya. Apa aku pernah nyakiti? Iya, katanya Rasulullah, waktu dalam peperangan engkau pernah mencambuk saya, katanya dari belakang punggung saya. Saya tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak sengaja. Yang jelas engkau mencambuk saya. Ya, kata Rasulullah, Ukasa, mana ada Nabi yang mau menyakiti umatnya, tapi tetap kau berhak untuk menuntut balas. Sahabat kesal banget, Pak. Ya, timbang begitu aja, ya. Bandingkan dengan apa yang sudah diberikan Rasulullah, apa artinya, kan gitu ya. Tapi Rasulullah nggak begitu, Pak. Ya, karena itu Ali katanya gitu.
ambil Bilal ambil cambuk di Fatimah. Ya, Sayyidina Ali kalau nggak salah ya, ambil cambuk. Sayyidina Ali nggak mau disuruh, Pak. Mau ini buat nyambuk Rasulullah. Ya, kayaknya beliau masih mendingan dijotosin, Pak, daripada ngambil itu. Begitu ke sini Fatimah, kata Fatimah buat apa? Ini katanya buat nyambuk Rasulullah. Siapa? Kata Siti Fatimah, orang yang tega mau mencambuk Rasulullah dalam keadaan sakit. Begitu cambuk sudah diberikan, sahabat Abu Bakar maju ke depan. Sebelum kalian semua pada beriman, aku udah beriman sama Rasulullah. Ya, tuh di mana ada Rasulullah, di situ ada aku. Dan sekarang Rasulullah adalah juga menantuku. Kalau kau mencambuk aku sama dengan mencambuk Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Abu Bakar, sudah Allah sudah menetapkan tempatmu di surga karena pembelaan kepada Rasulullah. Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, Hasan, Husain, Pak, siap menjadi pengganti Rasulullah. Tolak semuanya. Apa kata Syekh Ukaza? Ayo katanya saya maju. Ketika saya memukul kata Rasul, kata Ukaza, Rasul, waktu itu saya nggak pakai baju. Waktu itu saya nggak pakai baju dan kau orang yang sangat adil. Maka saya pun minta supaya engkau buka baju. Ya, dibuka Rasulullah baju. Ya Allah, warna kulit putih kemerah-merahan suku Quraisy, Pak. Mereka membangga bayangkan kulit yang putih begitu dicampur kayak apa tuh bekasnya. Ya. Begitu udah dibuka itu mukasa langsung nubruk Rasulullah. Ya, dipeluk Rasulullah. Apa kata Ukaza? Rasulullah, maafkan saya, andai engkau tidak sampai 3 kali, saya tidak akan lakukan ini. Saya mencium dengan ucapanmu itu, ini tanda-tanda perpisahan. Engkau pasti kalau nanti sudah meninggal ada di surga paling tinggi, sementara Ukasah itu ya orang banyak dosa, tentu tidak akan tidak akan seperti engkau. Nah, karena itu saya lakukan semua ini biar kulit saya menyatu dengan kulitmu, dan saya yakin setiap kulit yang tersentuh oleh kulitmu pasti akan diharamkan tersentuh oleh api neraka. Kata Rasulullah, benar Ukasah, kulitmu haram tersentuh api neraka karena tersentuh oleh kulit Rasulullah. Cuma kulit Rasulullah, Pak, nggak ada kulit yang lain. Kalau ada yang ngomong ada kulit enggak ada. Ya, nah ini jemaah baru sahabat yang tadi kesel mau Ukasah iri kenapa? Nah, jadi kadang-kadang perbuatan yang namanya nyeleneh kagak beres, belum tentu itu nggak beres. Nah, jadi ini dulu masalah mahabbah jemaah. Nanti yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah bimbing hati kita jalan-jalan diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga selama hidup kita istiqomah dalam jalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan manakala wafat semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana Warajana syiramalina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Assalamualaikum.